Setengah bulan berlalu, kehidupan Bu Erni dan Nada sudah mulai tenang beberapa hari ini karena pagar menjulang tinggi sudah menutupi rumah Pak Rahman. Nada juga bisa tidur dengan tenang dan belajar dengan damai tanpa gangguan dari Pak Rahman. Mia dan Dito yang baru saja pulang dari kota terkejut melihat rumah mereka sudah tertutup tembok tinggi. Apa-apaan ini? Kenapa si janda itu membangun tembok setinggi ini? Mia kesal, semua yang dikatakan ibunya ternyata benar. Semua ini kerjaan Kasih. Pasti dia yang sudah merayu Rangga untuk membangun tembok ini, ujar Bu Wiwin memfitnah. Membuang uang keluarga Raharja saja. Apa mereka itu tidak malu? Mia semakin kesal. Kenapa kalian ini suka mengurusi hidup orang lain? Tanya Dito tidak suka, aku pulang saja ke rumah orang tuaku. Ujarnya yang kesal. Heh, kamu ini benar-benar menantu tidak berguna. Sana pergi. Usir Bu Wiwin. Dito langsung melajukan motornya, pria ini memilih pulang ke rumah orang tuanya yang berada di ujung desa. Heh, mau kemana kamu? Tanya Bu Wiwin pada anaknya. Melabrak si Kasih. Geram betul aku sama dia, jawab Mia yang tak memiliki rasa malu. Dia ada di toko kue. Bikin rusuh aja di sana. Ujar Bu Wiwin yang bukan menasehati anaknya malah mendukung ulah si Mia. Mia mengeluarkan motor miliknya lalu pergi ke toko kue milik Kasih. Panas hati Mia, kobong mata Mia saat melihat toko kue milik Kasih ramai. Berada di tempat strategis, tentu saja membuat Bu Erni dan dua karyawannya kebanjiran pesanan. Hai Kasih! Teriak Mia. Woi, pelakor! Suara Mia yang begitu nyaring menjadi sorotan semua orang. Heh, siapa yang kau sebut pelakor itu? Tanya Bu Erni geram. Hei janda, itu anakmu yang pelakor itu suruh keluar. Titah Mia. Aduh, mulut anak kepala desa gini amat. Katanya kuliah, pendidikan tinggi tapi kok rendah banget. Celetuk seorang pembeli. Diam aja lu nenek-nenek. Jangan ikut campur. Dasar minyak jelantah. Seru Kasih yang baru saja selesai dari kamar mandi. Tidak ada habis-habisnya mengusik hidupku. Kau itu pelakor. Kembalikan Rangga padaku. Gila betul aku memberikan suamiku pada perempuan lain. Kalau Rangga mau sama kamu, ambil aja. Heh, dasar pelakor mandul. Cibir Mia. Siapa yang kau katai mandul itu hah? Sentak Kasih tidak terima. Ya kaulah, siapa lagi? Sudah 5-6 bulan menikah tapi kau belum hamil juga. Apa tidak mandul itu sebutannya? Ucap Mia yang sama sekali tidak memikirkan perasaan orang lain. Rangga anak tunggal, jika kau mandul, kau pasti akan ditendang dari keluarga Raharja. Lihat saja nanti. Mia tertawa. Wah, rajin sekali kau menghitung pernikahanku dan suamiku. Apa kau tidak berkaca jika kau seorang perempuan dan seorang istri? Jika ucapanmu itu kembali padamu bagaimana? Balas Kasih. Ini anak kepala desa kok begini ya? Kasar dan tidak terdidik. Ucap salah seorang. Mia langsung menjadi bahan gosipan di sana. Pergi atau kusiram kau dengan air comberan ini. Ancam Bu Erni yang sudah membawa satu ember air dari gat. Melihat hal tersebut Mia bergegas pergi. Aneh, dia yang pelaku tapi kok merasa sebagai korban. Dasar anak Pak Rahman, ucap seorang pembeli. Ah, sama aja. Pak Rahman dan Bu Wiwin sikapnya juga seperti itu, tidak heran jika anaknya meniru. Timpal pembeli lain. Bu, Kasih pulang dulu ya. Tiba-tiba saja Kasih pamit pulang. Bu Erni mengiyakan, Kasih pun buru-buru pulang ke rumah. Hatinya begitu sakit saat Mia mengatainya mandul. Sayang, kamu kok pulang-pulang nangis? Kenapa? Tanya Rangga heran. Mas. Kasih memeluk suaminya. Kamu kenapa? Bilang sama Mas, siapa yang udah berani menyakiti kamu? Mas, Mia mengatai aku mandul. Adu Kasih pada suaminya. Kita sudah 6 bulan menikah tapi aku belum hamil juga. Minyak jelantah itu berani-beraninya bicara seperti padamu. Awas aja. Tapi Mia benar Mas. Kenapa aku belum hamil juga? Sayang. Rangga mengusap air mata Kasih. Anak itu rezeki, diberi sama Tuhan kita harus banyak bersyukur, belum diberi sama Tuhan itu artinya kita harus memperbanyak doa dan usaha.
Udah, jangan nangis lagi. Rangga memberi pengertian pada istrinya. Mas cintakan sama aku. Tanya Kasih mendadak khawatir dibuang oleh suaminya. Mas cinta sama kamu. Siapa yang bilang Mas gak cinta sama kamu Hem? Mia bilang Mas anak tunggal. Jika aku tidak bisa memberikan keturunan, kalian pasti akan membuangku. Jangan dengarkan minyak murahan itu. Mas gak akan pernah ninggalin kamu. Udah jangan nangis, sayang air matanya. Rangga kembali mengusap air mata yang membasahi pipi istrinya. Sebenarnya Rangga marah atas perbuatan Mia. Awas saja Pak Rahman. Buktiku belum terlalu cukup untuk menendang dia keluar dari desa itu. Lihat aja nanti. Batin Rangga. Lain pula dengan cerita Dito yang dimarahi kedua orang tuanya habis-habisan. Mereka yang semula bangga pada anaknya bisa menikah dengan anak kepala desa kini berubah tidak suka. Ibu benar-benar malu melihat kelakuan istri kamu terutama kedua mertuamu itu. Di mana-mana mereka menjadi bahan gosipan orang-orang, ucap Bu Rima. Bapak lebih malu lagi, punya besan seorang kepala desa bukannya bangga malah jadi bahan hinaan. Malu bapakmu ini Dito, ujar Pak Fahmi. Dito juga menyesal sudah menikah dengan Mia. Mau cerai nanti apa kata orang? Mereka itu keluarga mata duitan. Makanya Bapak sengaja membatasi pengeluaran untuk kamu. Jika dibebaskan, bisa-bisa kamu dimanfaatkan sama si Rahman, mertua kamu itu. Dito, kamu didiklah si Mia itu. Ibu malu mendengar kata orang-orang yang bilang kalau mereka ngebet pengen masuk ke dalam keluarga Raharja. Kamu itu seperti tidak dianggap. Bercerai sajalah. Bapak tidak terima kamu diperlakukan seperti ini. Mia hamil Pak, Bu. Ujar Dito memberitahu kedua orang tuanya. Hufet. Pak Fahmi dan Bu Rima hanya bisa menghela nafas panjang. Niat mereka yang ingin anak bercerai dari Mia gagal sudah. Sementara itu, Mia juga memberitahu kedua orang tuanya jika dirinya hamil 1 bulan. Tentu saja Bu Wiwin dan Pak Rahman tidak suka atas kehamilan Mia ini. Jika kau hamil, bagaimana kau akan bercerai dari Dito dan menikah dengan Rangga? Pak Rahman kesal pada anaknya. Ah, kau ini memperlambat urusan saja. Bu Wiwin juga kesal. Ya mau bagaimana lagi, sudah takdir. Lagian aku juga tidak menginginkan anak ini, ucap Mia tak berpikir. Kuliahmu masih 1 tahun lagi. Kenapa kau tidak menunda kehamilanmu ini Sentak Pak Rahman. Namanya juga kebablasan. Seru Mia. Kalau sudah keenakan, lupa sama rencana kamu yang mau merebut Rangga. Dasar gubluk kamu. Bu Wiwin gemas pada anaknya. Lihat tuh perempuan mandul. Tunjuk Mia pada Kasih yang sedang naik motor dari toko kuenya menuju rumah sang ibu. Masa nikah udah 6 bulan tapi belum hamil juga. Pasti mandul tuh. Ya wajar sih kalau belum hamil, mungkin Kasih sedang menunda kehamilannya karena dia ingin fokus menyelesaikan pendidikannya dulu. Ujar teman sekampung Mia yang bernama Nadia. Mungkin saja, ku dengar Kasih melanjutkan kuliahnya. Beruntung aja dia mendapatkan anak Pak Diman yang kaya itu. Timpal Dewi, teman Mia juga. Hai, Mia kesal. Kalian ini kenapa membela Kasih bukan aku? Bukannya membela, tapi kalau bicara masalah kehamilan itu kan rezeki dari Tuhan. Kita tidak bisa mengaturnya. Sahut Nadia dengan santainya. Halah, si Kasih itu memang mandul. Buktinya aku yang baru 1 bulan lebih menikah sudah hamil, ucap Mia dengan bangganya. Kau dan Dito nabung duluan kali. Celetuk Dewi yang geram dengan keangkuhan Mia. Enak aja. Kalau ngomong jangan suka memfitnah dong. Bukannya begitu, kau dan Dito kan selingkuh di belakang Kasih. Bahkan kalian suka bobo bareng, kami tahu itu meskipun kita beda jurusan. Ujar Nadia. Ah, sudahlah. Kalian ini menyebalkan. Ucap Mia kemudian pergi begitu saja. Heh Mia, mau kemana kau? Tanya Dewi setengah berteriak. Pulang ke rumah mertuaku. Jawab Mia. Mia mengendarai motornya menuju rumah sang mertua. Bukannya apa, ia terpaksa pindah ke sana karena Dito tidak mau pulang ke rumah orang tuanya. Dari mana kamu? Tanya Bu Rima yang tidak menyukai menantunya ini.
Hamil muda bukannya banyak-banyak istirahat malah ngeluyur. Kalau terjadi apa-apa sama kamu bagaimana? Aduh, ibu ini kok berisik banget. Udah deh, diam aja. Dito gak pernah melarang aku pergi kemanapun. Sahut Mia yang berani melawan mertuanya. Heh Mia, meskipun kamu anak seorang kepala desa, tapi kamu itu istri orang sekarang. Hargai suami kamu, masa kek, apa kek? Urusin tuh suami kamu. Aku bukan pembantu, kalau mau makan ya tinggal beli. Apa susahnya sih? Bu Rima menggelengkan kepalanya, baru 2 hari Mia tinggal di rumahnya sudah membuat darah tingginya naik. Mia yang angkuh langsung masuk ke dalam rumah dan kamar suaminya. Belum lama Mia masuk, Dito keluar. Bu Rima benar-benar heran dengan sikap anak menantunya ini. Mau kemana kamu? Tanya Bu Rima pada Dito. Mau pergi Bu, bosan di rumah. Jawabnya. Dito, kau dan Mia sama saja. Mending kau ikut pulang bersama Mia sana. Ibu gak sanggup melihat kelakuan kalian berdua. Udahlah Bu, malas aku bahasnya. Dito bergegas pergi, sedangkan Mia malah asyik rebahan sambil bermain ponselnya. Mulutnya komat kamit saat melihat akun sosial media milik Kasih yang sedang pamer kemesraan bersama Rangga. Apa yang harus aku lakukan biar rumah tangga Kasih dan Rangga renggang? Mia mulai sibuk memikirkan cara untuk menghancurkan rumah tangga Kasih dan Rangga. Ya ampun Rangga ganteng banget. Andai aku dulu menikah dengan dia, pasti sekarang aku sudah menjadi seorang istri yang diperlakukan seperti ratu. Mia berhayal. Terus berhayal hingga dirinya terlelap begitu saja. Sedangkan Dito malah asyik nongkrong bersama teman-teman sekampungnya. Lain pula dengan kehebohan yang terjadi di toko kue milik Kasih yang katanya diacak-acak oleh beberapa orang tidak dikenal. Semua berantakan, Bu Erni dan Nada hanya bisa mengelus dada saat mendapatkan kabar. Pasti ini kerjaan Pak Rahman, ucap Nada. Jangan berprasangka buruk. Tidak baik, ujar Bu Erni yang masih berpikir positif. Kalau bukan mereka siapa lagi yang suka mengusik keluarga kita? Nada benar-benar jengkel dibuatnya. Gadis ini bergegas menghubungi Kasih untuk memberitahu masalah ini. Sekitar 10 menit Kasih dan Rangga datang ke toko kue. Rangga, maafin ibu yang gak bisa jaga amanah kamu ya, ucap Bu Erni tidak enak hati pada menantunya. Gak usah dipikirin Bu, nanti kita beresin sama-sama. Aku akan mencari tahu siapa yang sudah merusak toko kue ini. Ujar Rangga. Siapa lagi kalau bukan Pak Rahman dalangnya, ucap Nada kesal. Sudah Nada, jangan bilang begitu. Nanti kalau orangnya dengar dan dia minta bukti bagaimana? Bu Erni mencoba menenangkan anaknya. Bener-bener deh mereka, geram betul aku sama Pak Rahman. Perasaan suka banget bikin rusuh, ucap Kasih yang yakin jika ini semua ulah Pak Rahman. Hai kalian, panggil Rangga pada 2 karyawan. Tolong bantu berberes ya. Tenang aja, nanti ada bonus kok buat kalian. Ujar Rangga yang langsung dikerjakan oleh kedua karyawan Bu Erni. Sementara itu, Pak Rahman dan Bu Wiwin tertawa puas setelah mendapatkan laporan jika toko kue milik Kasih sudah hancur berantakan. Bapak mau kemana lagi? Tanya Bu Wiwin. Jangan banyak tanya. Lihat aja nanti. Bergegas Rahman pergi, entah apa yang akan dilakukan orang ini sudah pasti membuat kericuhan di keluarga Kasih. Kalian berdua sebarkan fitnah ke warga jika si janda Erni itu suka memasukkan pria muda ke dalam rumahnya setiap malam, titah Pak Rahman pada 2 orang anak buahnya. Siap bos. Dan kau, malam ini tugasmu pergi ke rumah si janda lalu kedua temanmu ini akan mengambil fotomu sebagai bukti. Tenang aja. Kau tidak akan tertangkap. Yang penting bayarannya bos, ucap pria yang bernama Maman itu. Kerjakan dulu baru bayaran. Seru Pak Rahman. Mereka kemudian pergi untuk menjalankan tugas dari Pak Rahman. Lihat saja kau Erni, akan kubuat kau terusir dari kampung ini. Batin Pak Rahman. Jangan main-main kau dengan Rahman, ucapnya bangga. Lain pula dengan Rangga yang mulai menyuruh beberapa anak buahnya untuk mencari orang yang sudah merusak toko kue milik mertuanya. Pak Mun. Panggil Rangga. Iya mas, ada apa? Apa semua bukti tentang kejahatan Pak Rahman sudah terkumpul semua? Tanya Rangga.
Belum Mas. Masih ada yang kurang, anak saya sedang masih mengorek informasi itu. Percepat sedikit ya Pak Mun. Aku sudah bosan melihat tingkahnya. Baik Mas. Untuk sekarang Rangga memang membiarkan Rahman berulah. Pria ini ingin melihat sampai kemana Pak Rahman mengusik keluarga Kasih. Lagi dan lagi, Mia dan Dito bertengkar. Bukannya apa, Dito ketahuan sedang berboncengan dengan seorang perempuan dari kampung sebelah. Pak Fahmi dan Bu Rima tidak mau ikut campur, mereka seolah mendukung sikap Dito. Aku sedang hamil, kenapa kau tega jalan sama perempuan lain hah? Suara Mia melengking, membuat seisi rumah mendengar. Aku hanya mengantarkannya pulang. Motornya sedang berada di bengkel, apa salahnya jika aku membantu? Dasar suami tidak berguna, ucap Mia kesal. Aku menyesal sudah hamil anakmu. Kalau ku tahu begini, lebih baik aku menikah dengan Rangga waktu itu. Terus saja kau membanggakan laki-laki itu. Dia saja tidak mau denganmu. Terserah. Seru Mia kemudian bergegas pulang ke rumah orang tuanya.